الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibbal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, diskusi kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita, dan jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama yang telah mengajarkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memberikan keberkahan kepada mereka dunia akhirat. Ala hadzal niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa amdam. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita, kitab Nasaihul Ibad, halaman berapa aja? 76. Halaman 76 ya. Makalah yang ke-38 kemarin. Iya, sekarang kita lanjutkan ke makalah yang 39. Baik, kita baca Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atu thalathun. Makalah yang ke-39. Am ba'dil hukama annahu qala, sesungguhnya dari sebagian ahlul hikmah, dia berkata, salatun, tiga, min kanzillahi ta'ala, ya, tiga dari harta karunia Allah, ya, mimma yudkhiluhu Allah ta'ala wa la yu'tiha Allah illa man ahabba, sesuatu yang disimpan Allah Subhanahu wa taala
dan tidak diberikan, dan Allah tidak memberikan sesuatu itu kecuali bagi yang dicintainya. Ya, Allah mencintai. Ya. Yang pertama al-faqru, wa huwa faqada ma yahtaju ilaihi. Ya. Fakir adalah orang yang hilang darinya sesuatu yang dibutuhkan terhadap dirinya. Fakir. Wal marda, ya, wa huwa yu'radu lil badan fayukhrijuhu 'anil i'tidal al khas. Apa yang dimaksud itu adalah orang yang memiliki kekurangan dalam badannya, ya. Orang yang memiliki kekurangan terhadap badannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah as-sabr, ya. Sabar atau sabar bahasa Indonesia. Apa itu sabar? Wa huwa tarkus syakwa minal alamil balwa li ghairillahi ta'ala la ilallah ta'ala, ya. Orang yang sabar adalah orang yang meninggalkan pengaduannya terhadap deritanya, terhadap sakitnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waridha bil qada'i, dan orang sabar adalah orang yang ridha dengan qada. Wala yuqda fi syakwa illa Allah. Ya. Dan wala yaqdah, dan tidak mengeluarkan, tidak mengeluhkan, ya, hal-hal yang kurangnya mengadukan itu kepada Allah. Wala ila ghairihi, dan juga kepada selain Allah, ya. Wa inna ma yuqduhu birradha, akan tetapi dia mengeluarkannya, mengeluarkan rasa keluhnya itu dengan ridha fil muqtada, dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ya. Wa inna ma luzumur ridha bil qada, sebenarnya ridha terhadap qada, ya, diwajibkan ridha kepada qada. Kenapa? Li'annal 'abd la budda ayurda bi hukmi sayyidi, karena pada hakikatnya hamba wajib kudu ridho, kalau bahasa Betawinya, terhadap ketetapan-ketetapan tuannya, ya. Kadza fi ta'rifat li Sayyidi Alil Jurjani, ya. Ini di dalam kitab At-Ta'rifat yang karangan Sayyidi Ali Al-Jurjani. Yang pertama kita bahas dulu Pak Haji, maqalah 39. Sesungguhnya orang-orang ahli hikmah telah berkata, 3 daripada kanzun, apa? Kanzunnya Allah. 3 daripada harta karunnya Allah. Yang pertama adalah fakir. Jadi mohon maaf, kalau dalam redaksi ini kita bisa pahami bahwa fakir itu salah satu bentuk daripada harta karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang dia cintai, yang Allah cintai. Ya, tapi fakir ini seperti apa? Secara detailnya, fakir adalah orang yang, bahasa gitu, orang yang terlepas darinya kebutuhan-kebutuhan atau sesuatu hal yang dibutuhkannya.
Jadi kalau orang tidak memiliki sesuatu terhadap ia butuhkan, nah bisa dikategorikan kepada fakir. Yang selanjutnya adalah mardha, ya, atau yang sakit, yaitu orang-orang yang memiliki kekurangan dalam badannya atau terhadap badannya. Ya. Dan yang terakhir as-sabr. Yang terakhir adalah as-sabr. Apa itu sabar? Kita kan sering nanya nih. Oh, alhamdulillah saya sabar. Sabar? Iya, sabar. Tapi yang dimaksud dengan sabar seperti apa, Pak Haji? Ya. Yang dimaksud dengan sabar adalah meninggalkan segala keluh kesah, ya, meninggalkan segala keluh kesah atas penyakit dan atas ujian. Kalau kita mengatakan diri kita sabar, tapi kita masih ngoceh ke orang lain, kita masih nyeritain ke orang lain, itu belum sabar. Pasti gitu ya. Sabar nggak Pak Haji? Sabar. Waduh, kemarin saya sebenarnya sih saya sabar saya. Kenapa? Motor saya hilang. Sabar nggak? Sabar, alhamdulillah. Nah, ini belum dikategorikan sebagai sabar. Ya, karena orang yang sabar pada hakikatnya adalah meninggalkan syak, meninggalkan keluh kesah terhadap penyakit, terhadap sakit, rasa sakit atau ujian. Li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu. Sabar tadi contohnya gitu Pak Haji. Ya. Dan juga kepada selain Allah. Jadi kalau dikatakan ente sabar, alhamdulillah sabar. Ya. Tapi kemarin saya alhamdulillah Pak Haji diuji. Uji apa? Diuji kesabaran. Apa? Uang aneh hilang Pak Haji. Berapa? 100.000. Ya Allah, atau mana duit bakal bayar anak sekolah. Nah, itu bukan sabar Pak saya gitu. Ya. Kalau masih ada yang begitu bentuknya, itu belum sabar. Ya. Tapi kalau sabar bagaimana? Dalam redaksi ini kita bisa pahami. Mohon maaf, misalnya kita punya uang 100.000 rupiah misalnya, hilang, udah diam, cep, nggak usah diomongin, ya, nggak usah diomongin, diam, ya. Lalu kepada Allah kita mengadu gimana? Ya Allah, alhamdulillah, tadi uang hamba hilang, udah selesai, ya, itu. Wa inna ma yuqdahu birridha, akan tetapi ditunaikan sabar itu dengan ridha tadi ya. Alhamdulillah ya Allah, uang saya hilang. Ya, alhamdulillah ya Allah, uang saya hilang. Ya. Ini saya akan sering mengingatkan Pak Haji. Jadi gini, ya. Kita sering diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering. Contoh yang simpel adalah kehilangan. Contoh yang paling simpel adalah ditipu. Ya, yang paling simpel. Simpel aja. Ya. Tapi kita pengen jadi orang yang sabar. Tapi ketika Allah uji kesabaran kita, kita gak sabar. Kita pengen jadi orang yang sabar, pengen. Tapi ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang mengaktifkan kesabaran kita, atau dengan ujian itu Allah tahu bahasanya kesabaran kita, kita sering gak sabar. Contoh yang paling simpel Pak Haji, ini sering kita sering nemukan. Yang paling simpel adalah kalau kita ditipu sama seseorang, apalagi sama teman kita ditipu. Itu kalau bahasa Betawinya, mohon maaf ini, itu sumpah serapah keluar. Biar itu orang gua doain biar gini, bahasa gitu ya. Nah, kita tapi pengen dibilang orang sabar. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita pahami dalam teks ini, kita ditipu, diam. Ya. Tadi ya, satu contohnya, kita ditipu. Nah, ini kita pengen bahas bahwa itu adalah salah satu mutiara Allah, atau salah satu harta karun Allah yang diberikan kepada orang. Nah, cari contohnya Pak Haji ya.
Yang sering saya ungkapkan adalah kalau kita ditipu, bahasa kasarnya, kita dizolimin, apa yang Allah lakukan kita pada saat itu? Doa kita diistijabah, betul atau enggak? Betul ya? Kalau kita dizolimin, kita ditipu, pada saat itu doa kita diistijabah oleh Allah. Tapi kita menggunakan doa itu, kesempatan itu hanya untuk sumpahin orang. Sekarang duit kita, mohon maaf, ditipu misalnya 100 ribu, 50 ribu, paling banter 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi apakah kita kalau punya uang 10 triliun kita kasih ke masjid, pada saat itu pintu istijabah dibuka? Belum tentu, Pak Haji. Belum tentu. Tapi Allah udah buka tuh rahasianya, udah buka pusakanya. Kalau kita lagi diuji kesabaran, itu dibuka sama Allah. Nah, kita gunain dengan cara apa? Bukan sumpahin orang yang nipu kita, tapi kita sumpahin diri kita supaya lebih baik lagi. Atau bahkan alhamdulillah ya Allah saya ditipu. Padahal uang yang ditipu tadi belum tentu bisa membuka pintu istijabahnya Allah. Kita ditipu 1 juta, buka pintu istijabahnya Allah kalau kita punya duit, belum tentu bisa. Tapi dengan adanya ditipu, mohon maaf, kita ditipu sama orang 1 juta rupiah, maka Allah membuka pintu istijabah tadi ya. Jadi itu saking kesabaran itu. Nah, tapi kembali lagi, kita harus ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan, ya. Ridho yang telah Allah tetap. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya nggak dapat rezeki, ridho, selesai, ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya hanya dapat misalnya 100 ribu, ridho, selesai urusan. Nah, orang yang seperti itu Pak Haji dikategorikan sebagai sabar, orang yang memiliki sifat kesabaran. Barometer gitu aja. Kalau misalnya kita diuji oleh Allah, jangan orang lain, diri kita. Kita diuji oleh Allah, kita dikasih sakit, kita dikasih ujian, kita masih ngomong ke orang lain. Intinya kalau kita ngomong ke orang lain, dah itu gak sabar. Tapi kalau kita diam 1000 bahasa, kalau bahasa Betawinya ditelen mentah-mentah, itu adalah orang yang sabar. Diam adalah mas. Ya, diam adalah mas. Ya. Jadi itu adalah fungsi atau bentuk daripada kesabaran. Apalagi mohon maaf, kalau dia diuji tadi contohnya, dia ditipu terus dia tipu balik, nah itu udah nggak ada, jauh dah dari sifat sabar. Ya, dia diuji, dia ditipu, mohon maaf, dia nipu balik, mohon maaf, bahasanya seperti itu. Nah, karena li'annal abda, sesungguhnya hamba labuda ayarda bihukmi sayyidi, karena hamba itu wajib dan kudu ridho, terima dengan ketetapan. Nah, ya, kalau di dalam masyarakat awam atau masyarakat awam seperti kita, hukum itu dikatakan ketetapan. Oke, di dalam rumah kita hukum ini dikatakan peraturan rumah. Kalau di konteks yang lebih besar mungkin bisa dikatakan perundang-undangan. Kalau kata-kata hukum, ya. Di rumah juga ada hukum, hukum keluarga. Di rumah juga ada peraturan, peraturan keluarga. Masyarakat ada juga. Yang lebih besar ada juga. Nah, karena hamba itu wajib mengikuti ketetapan peraturan tadi ya, oleh tuannya. Nah, kalau di rumah siapa yang menjadi tuan? Bahasanya gitu. Suami, ya istri wajib mentaati suami. Anak wajib mentaati orang
orang tua, kalau kata-kata hukum. Nah, kita sebagai masyarakat awam juga wajib, bahasa gitu ya, mentaati ketetapan daripada yang di atas kita. Karena seperti inilah yang di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Sayyid Ali Al-Jurjani. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Bagian akhir daripada diskusi kita atau belajar kita, sama-sama belajar Pak Haji di makalah ke-39 sebagai closing statement ataupun intisari dari apa yang telah kita bahas. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa fakir, bahwa marid atau sakit, fakir atau miskin, tidak adanya kita, kekurangan kita, itu bukan berarti sebuah musibah, tetapi itu adalah bagian daripada rahasia Allah yang Allah hanya memberikan itu kepada orang yang dicintai. Kita tentu telah mendengar dan mendengar dari guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para habaib, yang menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sampai berdoa untuk hidup di tengah orang yang fakir, meninggal dalam keadaan fakir, dan dibangkitkan bersama orang-orang fakir. Kalau fakir merupakan musibah bagi kita, tentu logika kita itu salah. Bagaimana kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW kalau yang baginda Nabi Muhammad doa kita anggap itu salah? Nah, kita perlu bertanya kepada diri kita. Jadi dalam hal ini kita bisa pahami fakir atau orang yang berada pada posisi membutuhkan tetapi dia tidak memiliki, itu merupakan karunia Allah yang tidak terhingga. Sama seperti orang yang sakit. Yang selanjutnya adalah orang yang sabar. Orang yang sabar juga adalah orang yang hanya diberikan kepada orang yang dicintai. Tetapi kita melihat bahwa orang yang sabar adalah harus orang yang diuji. Tidak ada orang yang sabar tidak diuji. Orang yang diuji dalam hal ini adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Contohnya tadi Pak Haji, ketika kita ditipu, Allah menguji kita, Allah mencintai kita, pada saat itu juga Allah membuka pintu istijabah yang nilainya tidak terhingga. Kalau bukan karena kita dicintai, karena kita diuji, apalah artinya itu? Pasti nggak diberikan. Tadi ya, fakir, orang yang sakit, dan orang yang sabar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah di makalah yang ke-40 minggu depan kita akan lanjutkan untuk mendiskusikan lebih dalam lagi. Sebelum kita tutup pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada muhsinin dan muhsinat yang telah membantu masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. La hadiniyah dunia dan saleh. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma afiq lana thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.